Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safrudin Itur di channelnya Safrudin Itur. Ya, kali ini kita akan membahas satu paparan yang sangat strategis saat ini dibicarakan, karena memang problema-problema kehidupan antar berbangsa dan bernegara sering terjadi hal-hal yang tidak nyaman karena urusan perbatasan. Tetapi kali ini saya tidak berbicara masalah perbatasan. Kita berbicara masalah sistem pemerintahan Indonesia. Sekali lagi, sistem pemerintahan Indonesia. Baik, kita mulai saja, langsung saja, gitu ya. Ada 3 pengertian sistem pemerintahan di seluruh dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam arti sempit, yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif, antara DPR dengan pemerintah dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini dibedakan 2 model pemerintahan, yakni sistem parlementer dan sistem presidensil yang sangat populer saat ini. Kemudian sistem pemerintahan dalam arti luas, yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara atau lembaga-lembaga negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari pandangan ini, sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat atau federal, dan negara konfederasi. Kemudian yang ketiga, pemerintahan dalam arti yang sangat luas, yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyat. Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi, dan pemerintahan demokrasi. Kalau di Indonesia kita menggunakan sistem presidensil dan demokrasi. Kedua itu menjadi paduan yang sepadan, gitu. Baik, kita mencoba mengupas sedikit tentang perbedaan parlementer dan presidensil. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang badan eksekutif dan legislatif pemerintah atau parlemen DPR RI kalau di Indonesia memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti pada sistem parlementer. Jadi gitu ya. Jadi perlu kita jelaskan bahwasanya sistem parlementer dan sistem presidensil perbedaannya adalah, kalau parlementer hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah hubungan timbal balik, ada satu kesatuan, bahkan ada pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. Tetapi di sistem presidensil tidak, dia terpisah walaupun tetap ada kaitan. Terpisahnya begini, presiden atau kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, kepada DPR, gitu. Dia bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi hubungan keduanya ada, yaitu saling mengawasi. DPR atau legislatif mengawasi pemerintah, pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh DPR, gitu. Kemudian pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, pemerintah mengajukan rancangan anggaran
pendapatan negara APBN. Itu mengajukan. Setelah mengajukan, disidangkan di DPR, dirapatkan di DPR, kemudian disetujui oleh DPR, kemudian atas persetujuan DPR itu disetujui juga oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, oleh presiden, ditandatangani. Jadi sudah ditandatangani. Begitu sepakat di DPR, ditandatangani oleh para ketua dan perwakilan-perwakilan di DPR, kemudian diserahkan, sebelum diserahkan kepada presiden, ditandatangani dulu oleh presiden, setuju atau tidak presiden. Kalau presiden tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang dibuat atau diperbaiki atau diolah oleh DPR, rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka pemerintah tidak mau menandatangani. Otomatis undang-undang itu tidak bisa dijalankan, kemudian rancangan pendapatan belanja negara juga tidak bisa dijalankan, kecuali memang ada kesepakatan. Nah, kesepakatanlah hubungan antara parlemen dan eksekutif, legislatif dan eksekutif, tetapi tidak saling memerintah. Tidak boleh, tidak ada persyaratan di sistem pemerintahan presidensil DPR, anggota DPR atau DPR untuk memveto atau melarang dan sebagainya kepada, atau memarahi di depan umum, memarahi di depan umum di DPR, memarahi presiden atau memarahi menteri-menterinya. Tidak benar. Artinya itu anggota DPR tidak memahami tentang sistem presidensil yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu tetap jaga etika. Rancangan undang-undang yang diajukan setujui atau tidak? Kalau tidak disetujui, apa masalahnya? Gitu. Apakah anggaran itu dulu sudah pernah dan tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Dipertanyakan, bukan mencaci maki, bukan meremehkan atau merendahkan dari menteri. Apa itu menteri? Banyak ini perkataannya. Apa itu menteri tidak bisa melaksanakan tugas? Berhentikan saja menteri itu. Tidak benar. Anggota DPR RI, legislatif itu tidak ada punya hak yang seperti itu. Karena urusan menteri menunjuk dan mengangkat, memberhentikan itu urusan presiden gitu. Tidak boleh. Karena kebetulan menterinya datang di DPR, kesempatan di DPR mau marah-marah, anggota DPR mau marah-marahi menteri. Tidak benar. Itu namanya anggota DPR RI yang tidak paham dengan sistem presidensil. Tetap menghormati dan menghargai, mempertanyakan boleh, tapi bukan berarti menyalahkan dan sebagainya, tidak. Mempertanyakan karena sifat mengawasi anggaran yang lalu, kenapa kok ini muncul lagi gitu, apa yang terjadi, apakah kurang dan sebagainya. Nah, kemudian atas persetujuan DPR itu ditandatangani oleh presiden, maka dilaksanakanlah baik itu rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang, kemudian maupun rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang kemudian jadi APBN. Seperti itu. Jadi beda dengan presidensil, berbeda dengan parlementer. Kalau parlementer memang presiden, kepala pemerintah bertanggung jawab kepada DPR, kepada legislatif. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensil pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut yang seperti saya jelaskan tadi. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu presiden. Jadi kalau sistem presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang, yaitu yang namanya dengan presiden. Kemudian yang kedua, presiden dibantu oleh menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi bertanggung jawab kepada presiden dan diangkat masa jabatan tertentu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kemudian presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sedangkan sistem pemerintahan presidensil diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia. Kemudian sistem pemerintahan parlementer. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat.
Jadi kedudukan kepala negara tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena sistem parlementer itu biasanya kepala negara, presiden, raja, sultan, atau apapun, tapi dia jabatannya adalah sebagai kepala negara saja. Jabatannya sebagai simbol kepala negara untuk hubungan antar negara. Tetapi menjalankan pemerintahan adalah orang lain, bisa Perdana Menteri atau dengan sebutan yang lainnya. Kemudian kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Itu bedanya. Boleh kalau ini parlemen boleh memaki-maki, memarahi menteri, karena memang di sistem parlementer bertanggung jawab kepada DPR. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Kemudian kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh parlemen. Gitu. Jadi kalau di sistem parlementer, kabinet yang disusun oleh Perdana Menteri bisa dijatuhkan, bisa dibubarkan oleh parlemen, anggota DPR. Gitu. Tapi kalau sistem presidensial tidak boleh, karena para menteri bertanggung jawab kepada presiden saja, tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif atau DPR. Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam satu tangan atau satu orang. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan berbeda. Kepala negara yang tadi tidak bisa diganggu-gugat, yang betul-betul sudah kepala negara gitu, tidak boleh diprotes-protes, tidak boleh apa. Yang boleh karena dipilih langsung adalah Perdana Menterinya. Nah, kemudian kita berbicara masalah sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita menganut sistem presidensial dan negara kita negara demokrasi. Fungsi presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Sebagai kepala negara, presiden melakukan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan, memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umumnya. Ketiga, sebagai kepala eksekutif atau sebagai kepala pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif atau kepada DPR. Sebagai panglima tertinggi angkatan darat, ini presiden ini, kepala presiden itu. Jadi presiden sebagai kepala panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Serta sebagai pemimpin dalam perumusan kebijakan luar negeri. Jadi apabila ada hubungan luar negeri, hubungan baru, atau hal-hal tertentu yang perlu dibahas tentang hubungan luar negeri, maka sebagai pemimpinnya adalah presiden. Mengundang para menteri, boleh mengundang lembaga-lembaga lain, termasuk ketua-ketua DPR, ketua MPR, dan ketua-ketua lain yang berkenaan, khusus merumuskan hal-hal tertentu dengan kebijakan luar negeri. Contohnya, kita contohkan saja, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Kita bermasalah perbatasan dengan Malaysia. Kemudian masalah itu semakin meruncing, bahkan hampir mengarah ke perang darat dan perang laut, termasuk perang udara, karena masing-masing tidak mau mengalah dan masing-masing mengklaim dan menyatakan perang. Maka rumusan ini harus dipegang langsung oleh presiden. Sesudah dibicarakan dengan lembaga-lembaga lain atau belum. Apabila sangat mendesak, perintah presiden, berarti keputusan. Apabila tidak terlalu mendesak, perlu dibicarakan, maka diundanglah lembaga-lembaga lain yang berkenaan untuk membicarakan hal kebijakan luar negeri tersebut. Seperti itu. Kemudian umpamanya nih, kita mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Apabila pemerintah ada keinginan untuk itu, harus dibicarakan kepada semua lembaga yang terkait.
dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang anti maupun yang pro terhadap Israel diundang. Kemudian ketua-ketua DPR, ketua MPR, dan ketua-ketua fraksi yang membidangi masalah hubungan internasional. Kemudian lembaga-lembaga lain yang hubungannya dengan dunia internasional bicarakan. Apabila pembicaraan itu tidak disepakati, maka otomatis tidak bisa berjalan. Dan kesepakatan itu harus disampaikan ke DPR oleh Presiden. Nah, kesepakatan yang berbicara, kan yang diundang kan hanya orang-orang tertentu saja. DPR punya ketua-ketua diundang dalam pertemuan-pertemuan. Undang, oke, selesai, setuju untuk hubungan diplomatik dengan Israel umpamanya. Nah, maka hasil persetujuan itu ditandatangani oleh Presiden, dikirim ke DPR sebagai DPR ini kan lembaga terkuat parlemen di Indonesia lah, parlemen yang terkuat, menentukan sekali gitu. Nah, apabila di sidang-sidang DPR RI hasil keputusan sidang-sidang mereka menyatakan mereka tidak sepakat dengan hubungan internasional, dengan hubungan Israel, maka otomatis apa yang tadi dibicarakan disepakati oleh Presiden bersama lembaga-lembaga tertentu membicarakan hal itu tidak bisa dijalankan. Kenapa demikian? Karena suara anggota DPR itu adalah suara rakyat, suara wakil-wakil rakyat, suara rakyat yang diwakili mereka. Yang 260 juta ini diwakili oleh sekitar 580-an orang anggota DPR RI di Senayan. Mereka lah wakil menentukan gitu. Jadi mereka anggota DPR RI harus betul-betul memahami tentang ini. Jangan asal ngomong. Saya khawatir jadi anggota DPR nanti asal ngomong saja, di televisi asal ngomong, di media-media asal ngomong, tidak mengerti apa-apa, atau hanya ingin populer, popularitasnya muncul ketika sidang di DPR, mengundang para menteri, lalu dia mencaci maki atau merendahkan, memarahi bahkan menteri di hadapan orang banyak supaya bisa terekam dengan baik dan kemudian diedarkan kemana-mana. Lalu mendapatkan pujian, inilah anggota DPR yang hebat, yang berani memarahi menteri. Padahal rakyat dan semua anggota DPR, termasuk saya dan mahasiswa lain-lain harus ngerti. Sistem presidensil tidak boleh seperti itu. Tidak ada haknya seorang anggota DPR memarahi menteri gitu. Karena menteri ini diangkat, ditunjuk, diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Tidak ada urusan tanggung jawabnya kepada parlemen atau DPR. Tetapi koordinasi tetap jalan dengan baik. Gitu. Jadi mempunyai rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, melalui pemerintah, tapi kementerian tertentu. Nah, mereka yang bertanggung jawab nanti untuk membahas kelanjutannya. Rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Biasanya semua kementerian diundang oleh DPR untuk membicarakan itu, menselaraskan, meluruskan. Kalau ada temuan-temuan yang lalu dibicarakan, kemudian sekarang apa yang harus dilakukan. Itu anggota DPR. Bukan mencaci maki, memarahi, seolah-olah dialah lembaga tinggi negara yang super body yang bisa memarahi menteri. Menterinya ketawa-ketawa saja, walaupun wajahnya merah karena itu di hadapan publik. Itu bisa diambil videonya, bisa di kamera, bisa dipoto, bahkan bisa beredar kemana-mana lewat media resmi atau media tidak resmi. Media tidak resmi ya media sosial. Orang-orang tertentu yang mengamera kebetulan di sana gitu, hadir, mengambil gambar, mengambil video, kemudian memasukkan videonya ke YouTube-nya, kemana-mana gitu. Dengan komentar-komentar, kemudian komentar yang berbeda lagi. Seolah-olah membenarkan anggota DPR yang seperti itu. Padahal sistem presidensil tidak bisa seperti itu. Tetap etika anggota DPR ketika berhadapan dengan menteri yang diundangnya ke DPR
tetap pada etika-etika yang sepantasnya sesuai dengan SOP, standar operasional anggota DPR, bukan untuk menghina. Saya sangat sedih saya sebagai dosen kayak gitu ya, begitu ada video yang dipiralkan oleh orang-orang kelompok tertentu gitu, anggota DPR memarahi, mereka bangga sekali, inilah anggota DPR yang harusnya begini. Saya hanya mengelus-ngelus dada. Kalau sebenarnya saya bilang, kalau ini benar, anggota DPR di hadapan majelis yang terhormat itu berbicara mencaci maki atau memarahi seorang menteri, harusnya tidak pantas dan tidak boleh. Tidak ada haknya. Gitu, tidak ada haknya. Karena pertanggungjawabannya menteri itu hanya kepada presiden, bukan kepada DPR. Gitu. Pertanggungjawaban presiden kepada rakyat. Gitu. Tapi pada hal tertentu memang ada pidato presiden di DPR gitu kan, dan sebagainya. Tetapi apabila presiden melanggar undang-undang, korupsi umpamanya, atau melecehkan agama tertentu umpamanya, atau merendahkan harkat dan martabat suku tertentu umpamanya seorang presiden, lalu dituntut oleh rakyat, lalu disidangkan, dan kemudian dianggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dari pernyataan presiden dan mendapatkan hukuman. Karena dihukum kan harus berhenti jadi presiden. Tetapi tidak semena-mena langsung memberhentikan, harus hasil sidang itu dibawa ke DPR. Kemudian di DPR dirapatkan, disidangkan di DPR. Hasilnya seperti apa? 50% lebih menyetujui untuk diberhentikan sebagai presiden. Ini semua dibawa ke MPR, ke lembaga yang lebih besar lagi, yaitu MPR. Karena MPR itu kumpulan antara anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua lembaga besar ini bersatu di wadah MPR RI. Nah, apabila mereka juga sepakat untuk memberhentikan presiden, maka dibuatlah keputusan MPR namanya. Memberhentikan presiden sejak tanggal berapa. Barulah presiden sah diberhentikan. Kalau tidak boleh rakyat manapun untuk berdemonstrasi, untuk teriak-teriak memberhentikan presiden, tidak boleh. Tidak ada jalurnya. Sistem presidensil tidak seperti itu. Kecuali kalau memang presiden sudah merasa memang sudah terbebani, sudah tidak mungkin lagi bisa memajukan negara karena hal-hal tertentu, apakah dia sakit atau secara psikologi dia sudah merasa dia nyaman lagi, lalu kemudian dia mundur menjadi presiden, itu lain hal. Artinya bukan karena masalah hukum yang kemudian melanggar undang-undang, yang kemudian dibawa disidangkan di DPR, kemudian dibawa disidangkan di MPR, kemudian diberhentikan sebagai presiden. Jadi beda ya. Nah, ini yang perlu kita pahami semua dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Apakah negara demokrasi itu sama? Tanda kutip, tidak. Demokrasi bangsa-bangsa seluruh dunia berbeda-beda, karena ideologi bangsa mereka juga berbeda-beda. Nah, ideologi bangsa kita adalah Pancasila, maka demokrasi kita demokrasi Pancasila. Gitu. Ada tatanan religius, Tuhan, berketuhanan, kemudian ada tatanan sosial, sesama manusia. Religius artinya hubungan dengan Tuhan. Gitu. Kemudian yang sesama manusia harus tertata dengan baik. Gitu. Jadi tidak semena-mena. Ini yang membedakan antara negara-negara di Eropa dan Amerika, negara sekuler. Kalau negara sekuler kan memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Sedangkan negara kita, karena demokrasi kita, ideologi kita, demokrasi Pancasila, tetap urusan agama masih diurus oleh negara. Apakah yang akan datang harus berubah menjadi sekuler yang tidak lagi mengurusi agama? Sudah, urusan agama itu urusan pribadi masing-masing, itu urusan lain. Itu berarti keputusan rakyat melewati anggota DPR yang membuat undang-undang di masa yang akan datang.
Tapi mungkin tidak perlulah, karena memang ideologi kita adalah Pancasila, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita berketuhanan Maha Esa. Jadi demokrasi kita ini berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab. Berpersatuan, kita bersatu dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh orang yang hikmat, arti orang yang dipilih. Anggota DPR dipilih oleh rakyat. Kemudian presiden juga sekarang sudah dipilih langsung oleh rakyat.